Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin roti boy. Ini resepnya bener-bener mudah banget, simple. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri di rumah, nggak perlu beli lagi ya. Yang penasaran gimana aku bikinnya? Yuk mari kita buat sama-sama. Yang pertama di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai merek Cakra Kembar. 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu bubuk. Ini aku aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan, ini ada 1 butir kuning telur. Dan ini ada 135 ml air es atau air dingin. Ini aku masukkan sebagian dulu. Kemudian lanjut aku mixer. Kita gunakan speed 2 atau 3 ya. Kita mixer adonannya ini sampai setengah kalis. Ini aku masukkan lagi airnya. Jadi ini yang pertama kita sisakan sedikit ya airnya nih, karena setiap kelembapan tepung kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke, dan ini adonannya sudah mulai setengah kali seperti ini. Kemudian di sini aku masukkan 30 gram margarin, atau kalau ada butter juga boleh menggunakan butter. Dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini aku mixer lagi sampai adonannya ini kalis elastis maksimal dan membentuk window pan. Dan ini sama aku juga gunakan speed 3 ya. Antara speed 2 atau speed 3. Jadi bisa kita sesuaikan dengan adonannya. Kalau misalnya terlalu berat, boleh kita setting ke speed 2. Oke, ini sudah kurang lebih 15 menit aku mixer. Dan ini sepertinya sudah mulai kalis ya teman-teman ya. Sudah mengkilat seperti ini. Ini bisa aku cek dulu. Ini aku ambil sedikit adonan. Kalau misalnya ini bisa direntangkan tipis dan tidak sobek seperti ini, tandanya sudah kalis elastis ya. Oke, dan ini sudah cukup. Ini aku pindahkan dulu ke alas kerja. Kemudian di sini kita bulat-bulatkan dulu. Kemudian di sini mau aku bagi-bagi menjadi 10 bagian. Kalau mau ditimbang sekitar 47 gram ya. Kalau nggak ada timbangan boleh dikira-kira sendiri ya teman-teman ya. Dan ini yang sudah aku bagi. Kemudian ini kita rounding. Caranya ini aku ambil 1 adonan, lalu kita kumpulkan saja adonan di tengah seperti ini, lalu kita rounding. Pastikan adonannya bulat seperti ini ya. Aku cotongkan lagi. Kita ambil 1 adonan, kita kelungkupkan jadi 1. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Kemudian di sini aku ambil 1 adonan, ini aku balik jadi yang nggak rata ada di atas. Lalu kita pipihkan seperti ini. Untuk pinggir-pinggirannya kita pipihkan lagi. Lalu ini aku berisian dengan margarin. Kalau teman-teman ada butter boleh menggunakan butter ya. Kalau nggak ada bisa menggunakan margarin seperti ini. Lalu ini kita kelungkupkan saja seperti ini. Kita cubit-cubit, pastikan jangan sampai bocor ya. Oke, hasilnya seperti ini.
Aku ambil lagi satu adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Lalu ini kita beri isian dengan margarin secukupnya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, ini secukupnya saja, takutnya nanti bocor kalau kebanyakan. Kita tutup seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Kemudian ini aku taruh di loyang yang sudah aku oles dengan margarin. Kemudian ini antara satu dengan yang lainnya ini jaraknya harus benar-benar jauh ya teman-teman. Jangan terlalu nempel karena nanti dia akan mengembang. Ini mau aku istirahatkan dulu kurang lebih sampai mengembang 2 kali lipat ya. 1 jam sekira-kira ya. Kemudian nih di wadah lain ada 3 bungkus Nescafe klasik. Aku pakai yang tanpa ampas ya. Jadi sekitar 6 gram. Kemudian aku larutkan dengan 3 sendok makan air panas. Dan ini bisa aku sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain ini ada 50 gram gula pasir, 1 butir telur yang berukuran kecil. Ini aku kocok dulu. Kita kocok sampai gulanya ini larut ya. Ini aku mau bikin toppingnya dulu ya teman-teman ya, sambil menunggu yang adonannya tadi kita istirahatkan. Ini aku bikin toppingnya. Oke, kalau sudah larut, kemudian di sini aku masukkan larutan kopi tadi. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian di sini ada 60 gram margarin. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai merek segitiga biru. Kita aduk lagi semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa aku masukkan ke piping bag atau plastik segitiga ya nanti ya. Dan ini kita kembali ke adonannya. Ini kurang lebih sudah 1 jam. Ini sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita goyangkan nih akan terasa ringan. Ini berarti sudah cukup. Lalu ini untuk toppingnya aku semprotkan saja di sini. Kita membentuk seperti obat nyamuk ya. Jadi kita melingkarkan seperti ini. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Kita isi kurang lebih sampai 3/4 dari tinggi ininya ya, tinggi apa adonannya. Jadi ada yang enggak kena bisa kita isi, kita tutupi dengan adonan. Jadi pastikan semuanya ini tertutup dengan topping ya. Ini ada yang bolong-bolong aku isi. Oke, dan ini sudah siap untuk aku oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya dengan api sedang kurang lebih selama 10 menit. Kemudian ini aku taruh di rak yang paling atas. Lalu ini aku oven kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung ke besar ya. Dan ini untuk tutupnya aku tutup rapat. Kalau teman-teman ada lubang atasnya juga jangan tutup ya. Ini kita oven kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit ini aku buka. Wow, hasilnya mantap ya. Dan seperti ini. Wah, cantik banget ya. Benar-benar cakep banget. Dan ini dalam kondisi panas langsung aku pindahkan ke cooling rack ya. Jadi semua jenis roti setelah matang itu harus kita pindahkan ke cooling rack supaya dia dingin dan tidak lembab di bawahnya teman-temannya. Itu yang bikin cepat basi nanti ya.
Oke, seperti ini. Wow, mantep banget. Ini bisa aku lihatkan dulu. Ini benar-benar kering banget ya toppingnya. Wow, mantep banget ya. Walaupun ini diisi dengan margarin saja, ini rasanya menurutku benar-benar enak banget ya. Aroma kopi dengan perpaduan margarin dalamnya. Gimana teman-teman? Mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku siapkan dulu bahan A. Ini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar. 50 gram gula halus. Ini aku aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian di sini ada 75 gram margarin. Lalu ini aku aduk dulu. Supaya lebih mudah ini aku gunakan tangan ya, dan ini tanganku sudah bersih. Kemudian ini kita aduk sampai membentuk bulir-bulir ya teman-teman ya. Setelah terbentuk bulir-bulir, kemudian di sini aku masukkan 80 ml air. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit secara bertahap sambil aku uleni seperti ini. Ini airnya sudah aku masukkan semuanya. Kemudian ini kita uleni sampai kalis ya. Kita tekan-tekan saja seperti ini. Kalau sudah kalis dan tidak lengket seperti ini sudah menyatu semua adonannya. Kemudian ini aku mau istirahatkan dulu. Sambil aku tutup plastik seperti ini supaya tidak kering. Aku istirahatkan kurang lebih selama 15 menit dan aku masukkan ke dalam kulkas ya. Selanjutnya di sini aku mau bikin bahan B. Ini ada 100 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar, dan 75 gram margarin. Nih aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian nih aku masukkan ke dalam plastik. Sama ya, ini aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menit dan aku masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya sambil menunggu di sini aku mau panaskan teflon. Ini aku beri sedikit margarin. Lalu ini mau aku goreng dulu, ada pisang. Di sini aku pakai pisang tanduk yang aku potong menjadi 4 berhubung besar ya. Teman-teman boleh menggantinya dengan pisang kepok ataupun pisang raja. Yang terpenting pisangnya jangan terlalu matang. Ini kita masak dulu sampai kecoklatan. Kalau pisangnya sudah mulai kecoklatan seperti ini, kemudian ini bisa aku sisihkan dulu ya. Dan untuk adonannya, ini yang adonan A sama B sudah aku keluarkan ke dalam kulkas. Lalu ini untuk yang adonan A, ini mau aku bagi menjadi 10 bagian ya teman-teman ya. Aku uleni sebentar. Ini aku mau bagi menjadi 10 bagian. Total beratnya ini 395 gram, jadi per masing-masing adonan bisa kita bagi 39-40 gram ya. Kalau sudah dibagi menjadi 10, kemudian nih aku bulatkan, caranya seperti ini. Ini bisa aku sisihkan dulu.
supaya tidak kering, ini aku tutup dengan plastik ya. Dan untuk yang adonan B sama, ini aku mau bagi menjadi 10 bagian. Total berat 180 gram, jadi per masing-masing adonan itu 18 gram ya teman-teman ya. Kalau nggak ada timbangan boleh dikira-kira sendiri ya. Oke, seperti ini sama aku padatkan per masing-masing bagian ini. Dan ini bisa aku sisihkan ya. Kemudian ini aku ambil satu adonan A yang nggak rata, aku taruh di atas ya. Ini aku gilas dulu. Cukup seperti ini. Kemudian ini aku ambil adonan B, aku taruh di atasnya. Lalu ini kita tekuk membentuk seperti amplop. Oke, seperti ini, dan ini kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah semuanya aku bentuk, kemudian ini kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menit, ini sambil aku tutup ya. Dan ini setelah 15 menit, ini aku ambil satu bagian. Ini yang nggak rata ada di atas, kemudian ini yang lainnya aku tutup dulu supaya nggak kering. Lalu ini kita gilas saja seperti ini, gilas memanjang dan melebar. Oke, ini sudah cukup. Kemudian ini aku masukkan isian pisangnya. Lalu ini aku tambahkan dengan selai coklat. Kalau nggak ada bisa diganti dengan mesis. Dan ini aku beri taburan keju parut. Lalu ini kita tekuk aja seperti ini, dirapatkan. Kemudian ini aku gilas dulu sebentar lagi. Kemudian nih aku beri gurat-guratan, jangan sampai putus ya teman-teman ya. Lalu ini kita gulung lagi seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya, kita lakukan sampai selesai. Dan ini yang sudah aku bentuk semuanya. Kemudian aku mau olesi, ini ada satu butir kuning telur, aku tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kita aduk saja semuanya jadi satu. Lalu ini kita oleskan saja di atasnya seperti ini ya. Kemudian nih kita beri topping dengan keju parut. Dan untuk yang sebelah sini sama aku oles dengan kuning telur tadi. Lalu ini kita beri topping dengan mesis coklat. Untuk toppingnya ini opsional, tergantung selera teman-teman ya. Oke, kalau sudah semuanya, dan ini sudah siap untuk aku oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya kurang lebih selama 10 menit dengan api sedang. Kalau ovennya ini sudah benar-benar panas, kemudian untuk bolen pisangnya ini aku masukkan saja di rak tengah. Kita oven kurang lebih selama 45 menit dengan api sedang cenderung ke kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini setelah 45 menit aku buka. Ini aku angkat dulu. Wow, mantep banget hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, benar-benar cakep banget. Dan ini kalau bisa langsung aku pindahkan dulu ke cooling rack. Wow, mantap banget ya, seperti ini hasilnya. Nih bisa aku lihatkan satu.
matang sempurna ya teman-teman ya. Benar-benar nikmat banget ya, seperti ini. Ini dalamnya, wow, matang sempurna dan aromanya benar-benar enak banget ini ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku mau tim dulu. Ini ada 240 gram coklat DCC yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. 120 gram margarin, boleh diganti dengan butter ya. 80 gram minyak sayur. Kemudian ini kita tim. Kita gunakan api kecil saja sampai semuanya mencair ya teman-teman ya. Kalau sudah mencair seperti ini, kemudian ini dimatikan apinya. Lalu ini kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin, baru bisa kita gunakan. Di wadah lain ini aku masukkan 4 butir telur. ,300 gram gula halus, boleh menggunakan gula pasir yang di blender. Kemudian ini kita kocok semuanya jadi satu sampai dia itu terlihat putih tapi tidak kental berjejak ya. Kondisinya masih mencair. Ini kita aduk semuanya. Lah, kunci dari pembuatan Fudgy brownie supaya bisa mengkilat, supaya bisa shiny crush, keluar shiny crushnya, yaitu dari sini ya teman-teman ya. Gulanya ini harus benar-benar larut. Jadi kita pastikan itu nanti gulanya harus benar-benar larut. Tapi ini enggak mengembang ya. Jadi cukup kita aduk saja seperti ini sampai kita pastikan gulanya ini harus benar-benar larut. Dan di sini teman-teman, ini aku untuk resep ini tuh untuk 2 resep ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin 1 loyang saja, nanti aku sertakan juga ya di description box-nya. Dan ini sudah mulai larut. Jadi tandanya nggak ada kres-kres ketika kita aduk seperti ini. Kerasa gulanya tuh nggak ada, berarti tandanya sudah hancur semuanya, sudah larut semuanya ya teman-teman ya. Dan ini sudah cukup. Kemudian ini aku masukkan tadi ya coklat yang sudah aku cairkan, dan posisi coklatnya ini itu juga sudah dingin. Baru boleh kita masukkan ke sini ya. Kemudian ini diaduk jadi satu sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian ini aku masukkan bahan keringnya. Ini ada 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru. Ini aku masukkan bertahap karena nggak cukup ya. Kemudian ada 20 gram maizena. Ini aku ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Dan ini ada 40 gram coklat bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Pelan-pelan saja ngaduknya, jangan sampai over mixing teman-teman ya. Jadi ngaduknya ini cukup sebentar saja, pokoknya sampai tercampur aja ya teman-teman ya.
Dan hasil akhirnya tuh mengkilat seperti ini ya. Jadi kental dan mengkilat seperti ini. Ini aku aduk lagi menggunakan spatula. Kita pastikan bahwa semuanya tercampur rata. Oke, dan ini sudah cukup. Ini mau aku pindahkan dulu ke loyang ya. Sebelumnya di sini aku sudah siapkan 2 loyang. Ini loyangku berukuran 10 x 30 cm. Yang bawahnya sudah aku alasi sama pinggirnya. Aku alasi dengan baking paper. Jadi supaya bisa kita narik ya. Kita olesi dengan margarin dulu. Kemudian ini aku tuangkan adonan ini, aku bagi 2 sama rata. Kemudian ini bisa aku beri topping. Untuk toppingnya ini aku menggunakan choco chip. Dan ini aku beri almond slice ya. Kalau mau nggak dikasih topping juga terserah. Jadi ini opsional teman-teman ya. Oke, kalau sudah semuanya, ini sudah siap untuk aku panggang ya. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya. Jadi tips yang kedua, sebelum kita masukkan ini aku sudah panaskan dengan api yang paling besar kurang lebih selama 15 menit. Jadi ini oven harus benar-benar panas ya teman-teman ya. Untuk mengeluarkan shiny crust-nya, oven itu harus benar-benar panas. Kemudian nih aku masukkan saja adonannya ke sini, browniesnya. Lalu ini kita oven. Ini aku kecilin apinya ya. Kita oven kurang lebih selama 30-35 menit. Kalau mau pingin agak basah cukup sekitar 25 menit ya. Dan untuk apinya segini. Dan ini aku mau pingin yang teksturnya itu agak basah. Jadi ini sudah sekitar 25 menit aja. Kalau mau lebih agak kering bisa 30-35 menit ya. Jadi tergantung teman-teman. Ini aku mau cek dulu. Oke, dan ini menurutku sudah cukup seperti ini. Jadi opsional, tergantung selera ya. Kalau mau lebih kering bisa kita oven lebih lama lagi. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian sebelum kita keluarkan, ini harus benar-benar dingin dulu. Jadi kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, cara mengeluarkannya bisa seperti ini ya. Wow. Kemudian ini bisa aku masukkan, kalau sudah dingin semuanya aku masukkan ke kotak box seperti ini ya. Ini aku nggak kasih contoh potong-potong teman-temannya karena ini mau buat bingkisan. Biasanya seperti ini ya kurang lebih. Oke teman-teman, gimana? Mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku masukkan, ini ada 250 gram tepung ketan, 45 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam. Ini aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini ada 200 ml air hangat kuku. Di sini aku masukkannya secara bertahap ya, sambil aku aduk seperti ini. Untuk ngaduknya ini aku lanjut menggunakan tangan, dan ini tanganku sudah bersih ya teman-teman. Ini kita uleni sampai semuanya tercampur rata dan kalis ya. Ini sambil aku masukkan airnya sedikit demi sedikit.
Di sini aku bertahap ya menuangkan airnya, karena kan setiap kelembapan tepung itu berbeda-beda. Jadi supaya tidak terlalu kelembakan, kita masukkan saja bertahap sedikit demi sedikit. Oke, ini airnya sudah aku masukkan semuanya. Kemudian ini kita uleni. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sampai pinggir-pinggirannya sudah nggak lengket lagi, kita coba dulu. Kalau bisa kita pipihkan dan tidak pecah, ini tandanya sudah cukup ya. Dan ini sudah ada wijen yang sudah aku beri wijen hitam ya, sedikit wijen hitam. Dan ini adonannya. Kemudian ini aku ambil adonan. Berhubung ini aku mau bikin jumbo, jadi untuk adonannya ini aku timbang sekitar 41 gram ya teman-teman ya. Lalu ini aku pipihkan saja seperti ini. Lalu di sini sudah siapkan isiannya ya. Ini isian kacang hijau yang sudah aku bikin sebelumnya. Untuk isiannya beratnya ini sekitar 10 gram ya teman-teman ya. Jadi aku mau ini kulitnya nanti ondonenya besar tapi isiannya kecil ya, seperti yang di orang-orang itu. Oke, kita bulatkan saja seperti ini. Lalu ini langsung aku masukkan ke wijen dan sambil kita tekan-tekan seperti ini supaya wijennya itu benar-benar nempel, nggak jatuh-jatuh ketika nanti digoreng ya. Oke, dan seperti ini. Aku contohkan lagi, ini aku ambil adonannya. Lalu ini kita pipihkan. Dan ini kita beri isiannya. Untuk video isiannya nanti aku sertakan saja di description box ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu gimana cara bikin isian untuk onde-onde seperti ini ya. Oke, dan ini kita masukkan saja di biji wijennya. Oke, dan seperti ini kita lakukan sampai selesai. Dan ini yang sudah aku bentuk semuanya, ini sudah siap untuk aku goreng. Sebelumnya di sini aku sudah siapkan minyak yang lumayan banyak ya. Dan ini minyaknya posisinya masih dingin ya teman-teman ya. Kita jangan nyalakan kompornya dulu. Kemudian nih kita masukkan saja onde-ondenya seperti ini. Kalau sudah masuk semuanya, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita setel ke api yang paling kecil dulu ya, api kecil, sambil kita goreng bolak-balik seperti ini. Jadi dalam menggoreng onde-onde itu cukup sabar ya, harus cukup sabar karena prosesnya cukup lama juga ya. Karena kita mulainya dari api kecil ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini posisi apinya masih kecil. Jadi ini tips supaya tidak meledak atau anti meledak kayak seperti ini ya. Tidak akan meletus ya. Sambil sekali kita bolak-balik ya teman-teman ya. Dan ini sudah mulai agak berbuih. Ini kita goreng lagi terus sambil kita aduk-aduk seperti ini. Dan ini masih kita menggunakan api yang kecil ya. Sampai kita bolak-balik seperti ini. Dan ini sudah mulai terlihat onde-ondenya itu akan mengapung ya teman-teman ya. Masih kita goreng dengan api yang kecil. Bisa dilihat ya, ini benar-benar anti meledak ya teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai agak mengembang, mengapung lah, sampai kita bolak-balik seperti ini. Dan kalau sudah mengapung semuanya, ini bisa kita besarkan apinya ke api sedang ya. Jangan terlalu besar-besar juga ya teman-teman ya. Kita gunakan api sedang sampai kita bolak-balik seperti ini. Dan ini kita goreng hingga warnanya ini coklat keemasan ya.
Wow, seperti ini semakin mantep ya. Ini udah gede banget. Ini sudah warnanya coklat keemasan. Ini sudah matang dan bisa aku angkat ya. Oke, seperti ini. Wow. Dan ini kalau kita untuk menggoreng selanjutnya, ini kita tunggu dulu. Ini aku matikan dulu kompornya. Kita tunggu dulu hingga sedikit hangat baru bisa kita goreng yang kedua ya. Oke, ini aku contohkan dulu, aku lihatkan dulu. Wow, ini benar-benar kopong banget ya teman-teman ya. Bisa kita goyang-goyangkan seperti ini. Dan kita lihatkan dalamnya. Wow ya, kopong ini isiannya tadi pecah ya. Kopong seperti ini. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.